Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dokter Candlestick. Jadi, pada pagi ini saya akan coba membantu teman-teman sekalian untuk menganalisa saham yang terlihat adanya peningkatan ataupun kenaikan di tanggal 24 Juli 2023. Jadi di sini saya harap teman-teman ketika melakukan investasi ataupun membeli suatu saham, dicek terlebih dahulu kondisi sahamnya, dicek terlebih dahulu charting-nya, kemudian dicek dulu secara fundamentalnya, lalu kemudian, baru bisa diputuskan. Dan saya harap keputusannya ini adalah keputusan yang ditentukan oleh diri sendiri. Jadi bukan berdasarkan informasi ataupun berdasarkan, dorongan-dorongan ataupun pom-pom dari grup lainnya gitu ya. Jadi lakukan analisa sendiri termaksud dari analisa saya di sini, bahwa saya di sini cuman membantu untuk memberikan, informasi yang terkait dengan saham yang saya bahas. Nah, jadi di sini saya menggunakan 3 tools, yang pertama itu adalah TradingView, kemudian Boot informasi saham HQ, kemudian grafik statistik volume penjualan. Seperti biasa di setiap video saya selalu menyampaikan disclaimer bahwa data yang saya sampaikan adalah data yang diolah secara statistik yang menampilkan bobot harga dan proporsional persentase dalam jangka waktu tertentu. Kemudian saya tidak merekomendasikan untuk membeli ataupun menjual saham yang saya bahas ini. Kemudian berinvestasilah secara bijak, cari ilmu seluas-luasnya dan, pahami, pelajari polanya agar tidak mendapatkan risiko yang cukup besar. Nah, yang pertama ini saya akan menyampaikan beberapa indikator. Yang pertama adalah profile company. Kalau kita lihat profile company dari Pegas sendiri, jadi Pegas adalah perusahaan gas negara Persero, merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang aktif dalam transportasi dan perdagangan gas bumi ya. Jadi gas bumi, lalu kemudian, Pegas sendiri pada saat ini berada di harga 13.395. Harga tersebut berada di 7,72% di harga terendah yaitu 1.295. Sebagai catatan bahwa harga Pegas ini sudah mengalami penurunan sebesar 30,08% dari harga tertingginya yaitu 1.995. Jadi cukup teman ketahui bahwa terjadi penurunan ya dari 1.995 ke 1.295. Nah, lalu kemudian, dari sisi total asetnya sendiri atau fundamental dari Pegas, bahwa kita lihat di sini, aset Pegas ini terbesar di tahun 2020, di mana pada saat itu pandemi Covid, kebutuhan gas dunia meningkat, lalu kemudian terjadi penurunan dan sekarang, total asetnya ini sama di angka di 2021. Lalu pendapatan Pegas sendiri ya sekarang juga sama ya, kita lihat ada penurunan di 2021 dan 2002, tetapi di 2023 ini menyamai 2020 yaitu mencapai posisi titik tertinggi. Jadi untuk Pegas, tren pendapatannya selalu naik, lalu kemudian kita masuk ke laba bersihnya. Nah, laba bersihnya ini ternyata mengalami penurunan dari tahun 2022. Jadi, dia ada di posisi sekitar 1.400-an, akan tetapi berada di atas 2020 dan 2021, mengalami penurunan dari tahun 2022 sebagai catatan tertentu. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat dari charting-nya, sendiri, Pegas ini memang sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Nah, di sini dari 1985 ke 34,76%. Nah, sekarang dia coba untuk melewati garis rata-rata MA27 di angka 1395, di mana pada saat dia melewati angka MA97 di posisi 1365, berarti baru naik 30 poin. Apakah bisa dijadikan kesempatan? Silakan dianalisa. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat secara tahunan memang Pegas ini pernah ada di posisi angka 6.000 ya. 6.000 naik ke 6.000 kemudian turun, lalu kemudian sekarang koreksi. Di sini adalah puncak pandemi,
dia naik segini. Kalau dari, siklusnya sih kemungkinan dia akan mengalami kenaikan, sedikit koreksi, lalu kemudian bisa jadi naiknya itu lebih tinggi daripada posisi sebelumnya. Tapi kita balik lagi, kita cek dulu kinerja dan kondisi dari perusahaan Pegasnya itu, ditambah dengan kondisi ekonomi dari Indonesia. Nah, oke, selanjutnya saya lihat untuk yang statistiknya. Statistik dari Pegas sendiri di sini banyak di angka kondisi sekarang di 1935 dan 1395 dan 1350, sedikit sekali di 1300. Ya mungkin beruntunglah yang mendapatkan di 1300 ini. Lalu kemudian, untuk yang kedua itu ada di angka 1600. Jadi itu untuk volume perdagangan selama 6 bulan. Kalau kita lihat volume perdagangan selama 1,5 tahun, Pegas banyak dikumpulkan di area sini ya. Di area sini walaupun di sini pernah dikumpulkan dan dijual ke atas, akan tetapi di sini terjadi yang namanya akumulasi lagi. Apakah dengan akumulasi ini Pegas akan naik lagi ke atas? Ya kita bisa menarik kesimpulan kalau teman-teman banyak belajar ya, banyak belajar dan banyak, melakukan, uji coba ya. Lalu kemudian di sini di angka 1600 dan ada beberapa transaksi di angka 1800. Itu untuk data secara 1,5 tahun. Lalu bagaimana dengan data 5 tahun? Data 5 tahun ya tetap sama, di sini posisi terbesarnya dengan akumulasi di antara titik 1600 sampai 1300, lalu yang kedua di sini di angka 1000, dan yang ketiga sedikit di sini di angka 2400. Itu secara statistiknya. Jadi dari 3 indikasi ini, dari profile company, dari MA27, Fibonacci retracement, fundamental, kemudian akumulasi statistik, semoga bisa menjadikan kesimpulan buat teman-teman untuk melakukan trading di Pegas secara bijak. Terima kasih, selamat pagi.